Hai guys, welcome back to my kitchen. Kali ini saya bersama dengan Meat Livestock Australia. Kita akan membagi resep sapi Australia yang dengan menggunakan daging dari potongan rump. Ya, rump itu adalah daerah potongan bagian belakang tapi dekat punggung, ya, mau mendekati ke punggung. Nah, ini adalah sebenarnya bagian yang boleh dibilang bukan premium cut. Premium cut itu berarti yang tingkat kelembutannya tinggi, ya. Tapi ini dia biasanya mempunyai multifungsi, ya. Bisa dimasak dengan cepat, ya. Karena di Eropa orang biasanya juga menggunakan rump sebagai steak, jadi rump steak. Kalau yang kita sebut dengan prime cut itu tenderloin, strip loin, dan rib eye, ya. Itu yang bisa dijadikan cooking dengan dry heat. Nah, seperti kita ketahui bahwa daging sapi Australia itu adalah sudah halal, ya, dan juga mempunyai nutrisi tinggi. Ya, nutrisi tinggi dari mana? Karena dia kualitas beefnya terkontrol, terjaga sejak dia dibesarkan sampai dia dipotong. Jadi ini sudah tidak perlu ragu lagi untuk kualitasnya, boleh dipastikan bahwa mereka bisa di-trace, ya. Nah, selain daging sapi mengandung zinc atau zat besi, ya, bagus juga buat dikonsumsi secara berkala, ya. Nah, kali ini kita mau bagi resep ala Indonesia. Jadi dengan menggunakan daging sapi rump Australia. Nah, ini kita mau bikin yang namanya dendeng batoko. Ya, mungkin kalau yang sudah tidak asing lagi buat kita, ya, di Sumatera Utara ataupun di Padang, itu daerah Minang, biasanya mereka selain rendang, biasanya dendeng batoko merupakan salah satu hidangan yang sangat disukai, sangat digemari, ya. Dia bedanya kalau misalnya dengan balado sedikit lebih halus bumbunya, kalau ini dia sedikit lebih kasar. Nah, yuk kita bikin sama-sama. Ini adalah daging rump, ya. Kalau boleh lihat dia ada banyak bagiannya, ya, di sini, dan biasanya ini dia datang dengan chunk, ya, berupa bongkahan. Nah, ini dia dipotong seperti ini. Jadi biasanya dia bulat seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, ya, ini daging jenis wagyu, ya. Jadi walaupun rump ini adalah rump wagyu, ya. Wagyu itu biasanya dia diberi makan grain fed, ya, selama 120 hari minimal. Nah, itu mereka nanti menghasilkan ini yang namanya marbling. Ini marbling yang adalah bagian dari unsaturated fat atau fat yang baik untuk tubuh, yang juga dia melembutkan daging, ya. Jadi ini bedanya nih. Kalau ini jadi kayak kalau kita bilang marmer, itu adalah kalau sini di daging namanya marbling. Dagingnya kita akan gunakan untuk batokok. Nah, bumbu-bumbunya apa aja? Ini kita lihat bumbunya. Nah, pertama kita akan bikin juga untuk rebusannya. Pertama ada air kelapa dengan air, ya, ini dikombinasi aja. Kalau mau semuanya air kelapa bisa juga, kalau mau air aja juga bisa. Nah, kemudian ini ada asam jawa, nanti akan kita buat asam jawanya. Kemudian daun salam sama daun jeruk, ada laos yang nanti kita geprak. Kemudian kita bikin bumbu halus, ini jahe, bawang merah, dan bawang putih. Resep nanti ada di bawah, ya. Saya scroll di bawah nanti. Terus kemudian ini ada ketumbar, ya. Ini garam, merica, gula. Dan untuk cabenya, ini nanti kita menggunakan 2 cabai. Jadi ya cabai merah besar, ini kita buang biji. Kemudian cabai keriting, ya. Juga ada tomat dan bawang merah, ya. Nah, sekarang kita buat rebusannya dulu. Ini, ya, air kelapa, ya, air kelapa tua. Masukkan air, daun salam dan daun jeruk yang dirobek dikit, ya, geprak dikit. Ini menggunakan jahe sedikit. Bisa dipakai blender, tapi ini kalau ini kita pakai ulekan aja karena sedikit, nanti bisa sayang, nanti dia sisa-sisanya nempel di blender, ya, bumbunya. Kemudian kita masukkan ketumbar, sendok makan, ya, seperti ini. Untuk dagingnya kita potong beberapa bagian dulu, tapi utuh. Nanti baru setelahnya baru kita akan slice, ya. Jadi mungkin kita bagi jadi 3 bagian besar, ya. Merica putih, dan kita masukkan di
airnya ya. Ini kita asam sudah kita campur dengan air ya. Kita kasih masuk kira-kira sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan garam dan gula sedikit ya. Dengan menggunakan api kecil ya, jangan terlalu mendidih supaya dia simmer ya, kalau kita bilang. Nah, sembari menunggu dagingnya empuk ya, ini tidak terlalu lama, mungkin sekitar 15-20 menit. Kemudian ini kita potong-potong yang besar-besar aja ya, nggak usah terlalu kecil. Jadi kalau batoko memang terkenalnya dia tidak sampai halus ya, jadi ini yang besar-besar mungkin potong sekitar 4 atau 5 cm gitu, seperti ini. Bawang merah juga kita iris. Kita buat sambal batokonya. Ini mudah-mudahan tidak mengurangi lah ya, rasa. Ya, sampai seperti ini guys ya. Jadi agak ditekan-tekan untuk menghancurkan. Jadi kalau dia pakai ulukan batu kayak di Padang sana ya. Jadi dia digulung aja gitu dan luas. Jadi ini harus ya penuh kesabaran dikit. Ya. Tapi yang penting hasilnya guys ya. Nah, setelah seperti ini baru kita masukkan sedikit ya. Saya pakai dikit aja untuk tomatnya ya. Sebenarnya kalau mau nggak pakai juga bisa. Ini juga sama di ya, kasar aja. Ya, ini kita angkat. Ini sudah empuk. Dan menggunakan daging sapi ram Australia ini, dia masaknya jadi lebih cepat ya. Ini jadi 15 menit. Kalau misalnya biasanya sekitar 45 sampai 1 jam ya untuk bagian yang sama. Nah, ini dipotong sekitar 1 cm batokok ya. Setelah matang kemudian dia diketok-ketok ya. Jadi ini kalau nanti ini baru kita goreng ya. Jadi dia lebih tipisnya seperti ini. Jadi lebih lebar ya. Ya, makanya ini untuk dendeng batokok sendiri memerlukan bagian sapi yang cukup kuat, atau ya istilahnya yang daerah paha belakang itu, punggung dekat paha belakang itu yang paling cocok ya, karena jadi lemaknya sedikit ya, tapi dagingnya kalau dimasak lama dia akan lembut ya, seperti ini guys ya. Jadi kemudian kita goreng sebentar ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini disuruh panas sebentar aja ya. Jadi tidak sampai kering ya. Karena nanti dia ini biar dapat tekstur karamelisasinya ya. Ini kalau mau lebih lama lagi bisa ya, tapi kalau saya ini enak ini, jadi empuk ya, makan dengan sambal batokoknya jadinya pas ya. Ini pakai minyak bekas menggoreng yang tadi ya. Terus kita tumis. Jadi garam sedikit. Tambahkan kuah kaldu yang tadi ya. Ya. Jadi ini kalau misalnya ada yang mau lebih merah ya, ini nggak usah pakai tomat ya, pakai cabai merah aja tadi ya, keriting sama cabai merah besar. Ya. Masak sampai airnya menyusut, baru nanti kemudian kita tambahkan minyak lagi sedikit. Ya, jadi tadi ditambahkan kaldu sedikit ya, sisa merebus tadi dagingnya itu selain buat flavor, tapi juga buat mematangkan bumbu dan supaya dia nggak terlalu kering ya. Kalau cuma digoreng aja biasa dipakai minyak ya. Jadi itu rahasianya. Oke. Itu rahasianya guys. Nah, ini sudah usut semua airnya atau kaldunya tadi. Nah, kemudian baru kita tambahkan lagi sedikit minyaknya. Nah, ini baru udah siap buat disajikan. Wah, enak sekali nih guys.
Yummy, yummy guys. Ya, sudah selesai guys. Ya, ini kemudian, wah, ini enak sekali guys. Nasi hangat, nasi hangat. Nah, jadi sudah jadi ini ya daging sapi batoko ya dengan menggunakan ram Australia. Ini bagaimana perpaduan antara daging sapi Australia dan cita rasa Indonesia. Jadi tanpa mengurangi otentisitas, kita tetap bisa memberikan rasa dan flavor ya. Jadi ini mempersingkat waktu masaknya juga ya. Tadi cepat ya sekitar 15 menit. Kemudian kita bikin bumbunya untuk batokonya. Nah, jadi yang kalian perlu ketahui juga bahwa kalau kita memilih daging ya untuk masakan-masakan tertentu harus dipastikan potong-potongannya ya. Jadi misalnya kita memasak untuk yang lama itu kita berarti menggunakan daging bagian yang selain daripada primal cut atau seperti tenderloin, strip loin dan rib eye ya, itu dia masak lebih lama atau kita pakai istilah wet cooking ya. Nah, untuk itu kalian nggak perlu ragu ya, daging sapi Australia selalu sudah pasti bisa menemani kita semua karena selain halal, bernutrisi dan juga berkualitas. Oke guys, thank you for watching. Sampai ketemu di resep selanjutnya dengan saya dan Meat Livestock Australia.